Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nikmatani la magbunun kasirun nas as-sihat wal farag. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Saudara-saudaraku, insyaallah mudah-mudahan kita senantiasa semuanya dimanapun berada selalu dalam naungan ridho dan barokah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada sore hari yang berbahagia ini kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik serta inayahnya. Sampai detik hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah menghirup udara segar, melihat pemandangan dan bisa bersilaturahmi, bahkan kita masih bisa mampu menikmati aktivitas kita sehari-hari yang alhamdulillah pada kesempatan hari yang baik ini kami sekeluarga, keluarga besar Abah Haji Tubagus Ghazali mengadakan family gathering di Villa Iris, Bogor, Jawa Barat. Alhamdulillah, puji syukur Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam senantiasa kita aturkan kehadiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada segenap keluarga, sahabat dan seluruh pengikut ajarannya, tentunya kita semua yang mengharapkan syafaatnya menyambut hadzal mukyam. Insyaallah semoga senantiasa kita semua termasuk umatnya beliau yang kelak di akhirat akan mendapatkan syafaat. Amin ya Allah rabbal alamin. Oke gengs, ketemu lagi. Kayaknya bosen gak ketemu saya nih ya insyaallah kagak bosen dah ya. Di channel yang satu ini pokoknya seru, perjalanan Gus Jen Al Ghazali. Pada hari ini kami sekeluarga alhamdulillah setelah sampai di Villa Iris, Bogor, Jawa Barat, atas izin dan pertolongan Allah di hari ini. Luar biasa perjalanannya dari Jakarta pukul 11 siang sampai Villa Iris, Bogor, Jawa Barat ini pukul setengah 4 sore. Luar biasa sekali. Baik, pada hari ini kita diberikan kesempatan Allah Subhanahu wa taala berjumpa kembali. Kita ambil hikmahnya dari pertemuan ini sambil melihat pemandangan yang indah di sekitar Villa Iris, Bogor, Jawa Barat yang luar biasa view-nya ya. Di belakang saya pegunungan yang luar biasa, diselimuti oleh kabut, awan, dan di sekitar villa ini pepohonan yang rindang, udara yang segar, sejuk, luar biasa. Oke, tentu pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan kalimat kata yang singkat tapi banyak orang yang mengharapkannya. Apa itu kalimatnya? Yaitu bahagia. Tentu semuanya kita mengharapkan bahagia. Orang yang bahagia itu ya pasti senang. Tapi bahagia itu tidak terukur dari segi banyaknya harta. Bahagia itu bukan hanya sekedar dia senang, bisa poya-poya. Bahagia itu bukan hanya ia bisa melakukan apa saja yang ia sukai. Tapi ingatlah, ingin tahu siapa orang yang paling bahagia? Baik, dalam kitab Nasaihul Ibad karangan Syekh Ibnu Hajar Al Asqalani yang disari oleh Syekh Muhammad Nawawi bin Umar bin Ali Tanar Al-Bantani Al-Jawi Al-Bantani, pada makalah ke-17 dikatakan, as'adun nasi man lahu qalbun alimun bi annahu ta'ala ma'ahu fi aymudin kana. Orang yang paling bahagia adalah orang yang mengetahui hatinya, mengetahui bahwasannya Allah Subhanahu wa taala selalu bersamanya, selalu menyertainya. Fi aymudin kana, dimanapun dia berada. Baik di tempat sepi maupun ramai, baik di kota maupun di kampung, dimanapun dia berada, dia mengetahui dan yakin bahwa dia selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah selalu menyertainya. Jika seseorang melakukan amal perbuatan di
disertai ingat kepada Robnya, Tuhannya, niscaya akan terjaga dari kemaksiatan. Inilah orang yang paling bahagia. Yang pertama, mengetahui hatinya bahwa Allah selalu menyertainya dimanapun dia berada. Alhamdulillah kita berada di Villa Iris, Bogor, Jawa Barat. Tentu ini dengan izin Allah, dengan kehendak Allah, kita tidak akan sampai ke villa yang indah ini kalau tidak ada kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimanapun kita berada, bagaimana caranya agar Allah selalu hadir dalam hati kita? Maka dari itu, rajin-rajinlah berzikir akan asma Allah, memahami dan merenungkan akan kebesaran Allah. Kita lihat Allah menciptakan langit tanpa tiang yang luasnya luar biasa. Allah menciptakan alam semesta yang begitu indah, pepohonan yang rindang, udara yang segar, tanah yang subur, makmur. Semuanya ini adalah ayat-ayat kauniyah, bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jikalau kita mampu untuk memasukkan kebesaran Allah ke dalam jiwa kita, ke dalam hati kita, insya Allah Allah selalu berada bersamanya. Dan ketika seseorang mengetahui dan meyakini dia selalu bersama Allah, Allah selalu bersamanya, niscaya Allah akan mengingatnya. Fazkuruni azkurkum. Barang siapa yang ingat kepadaku, niscaya aku akan mengingat kepadanya. Ingat kepadanya, subhanallah. Ini yang pertama, orang yang paling bahagia. Kemudian yang kedua, orang yang paling bahagia siapa? Wabadanun sabirun, yaitu seseorang yang memiliki jiwa yang sabar. Ala ta'ati wal marozi, sabar atas menjalankan taat. Ketika kita berbuat amal kebaikan, amal soleh, maka ada saja ujiannya. Kalau tidak disertai kesabaran, baik itu bentuknya sholat, zakat, sedekah, haji, umroh, dan lain sebagainya, baik ibadah mahdhuf maupun ghairu mahdhuf, baik hablum minallah, ibadah yang langsung berhubungan dengan Allah, atau hablum minannas yang berhubungan dengan sesamanya manusia, maka harus disertai dengan kesabaran. Seseorang yang menyertai kesabaran ketika menjalankan taat, niscaya Allah akan berikan pahala yang luar biasa. Dalam kitab Daqaiqul Akhbar kalangan Syekh Abdul Rahim dikatakan bahwa Sayyidina Ali karramallahu wajhahu berkata, man sobaro ala ta'ati atallahu ajrahu mi'ata darajatin, kullu darajatin ma bainas samai wal ard. Barang siapa yang sabar ketika menjalankan taat, ibadah, amal kebaikan, amal soleh, maka Allah akan berikan pahalanya 100 derajat, yang mana 1 derajat seluas langit dan bumi. Subhanallah, Allahu Akbar. Maka banyak sekali ladang pahala Allah akan datangkan, termasuk salah satunya seseorang yang menjalankan taat kepada Allah, amal kebaikan, amal soleh diiringi dengan kesabaran, dan orang yang sabar atas celaan manusia. Kita melihat Indonesia hari ini luar biasa, cacian makian, kita mendengar berita-berita informasi yang viral, sedang viral-viralnya. Ya Allah, satu sama lain saling mencaci maki, satu sama lain saling menghujat. Ketika seseorang yang berbuat baik, baiknya saja masih diomongin jelek, difitnah, digunjingin, disebarkan berita yang tidak baik ke khalayak ramai, dipublikasikan di media sosial. Luar biasa. Tapi ingatlah, orang yang sabar ketika dia dicaci maki, ketika ia difitnah, bahkan ia diadu domba, artinya cacian makian, dia hadapi dengan kesabaran, tidak mudah terpancing emosi. Biarlah mereka mencaci maki,
biarlah mereka mengadu domba, memfitnah dan sebagainya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak diam, dan Allah bersama orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Maka dari itu, seorang yang berbuat kebaikan sabar ketika menjalani fitnahan, gunjingan dan lain sebagainya. Karena orang yang berbuat baik, dia masih saja difitnah, digunjingin, bahkan dicaci maki, maka seperti halnya seseorang yang mencaci maki, melontarkan kata-kata yang hina, menzalimi dengan ucapan-ucapan yang tidak baik, seseorang tersebut sedang mengambil dosanya orang yang dizalimi. Maka siapapun orangnya, ketika seorang menzalimi terhadap sesamanya, mencaci maki, maka sama saja seperti kalian sedang mengambil dosa-dosa orang tersebut. Dan orang yang dizalimi, orang yang dicaci maki, ketika ia sabar, akan rontok tuh dosa-dosanya, akan diberikan kepada orang yang menzalimi, yang menganiayanya. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, orang yang paling bahagia adalah wa qanaatun airidon. Seseorang yang berjiwa qanaah, yakni ridho, rela bima fiyadillahi ta'ala min kismatillahi ta'ala, rela atas apa yang ada dalam genggaman Allah, min kismatillahi ta'ala, dari pemberian Allah, apapun itu bentuknya yang Allah berikan kepada hamba-hambanya, maka qanaah, dia menerima, baik sakit atau sehat, baik kaya atau miskin, susah atau senang, hakikatnya Allah yang memberikan. Oleh karenanya orang paling bahagia ketika diberikan satu karunia anugerah oleh Allah, baik berupa ujian maupun kenikmatan, cobaan yang kurang menyenangkan, itu ujian, dia menerima pemberian itu. Hakikatnya Allah memberikan. Bisa jadi Allah akan mengangkat derajat seseorang melalui ujian tersebut, ataupun dia memiliki kesenangan, kekayaan, harta yang berlimpah, tapi itu tidak menjadikan sandaran, dan hanya Allah sandarannya, itu pun karunia kenikmatan. Maka seseorang yang berjiwa qanaah, menerima atas pemberian Allah, maka hatinya tenang. Orang yang berjiwa qanaah, wa sukunil qalbi inda adamil maklufat, ada ketenangan hati, ketenangan batin ketika ada perkara yang tidak disenanginya. Dikasih sakit, dia tenang batinnya. Dikasih susah, dia tenang batinnya. Dicaci maki, dia tenang batinnya. Kenapa? Berjiwa qanaah. Hakikatnya Allah yang memberikan itu semua. Itu merupakan pemberian Allah. Maka seorang hamba yang saleh, seorang hamba yang ingin meraih kebahagiaan, terimalah apapun itu pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah orang yang paling bahagia. Ciri-cirinya 3. Yang pertama adalah orang yang memiliki hati mengetahui bahwa Allah selalu bersamanya dimanapun berada. Dan yang kedua, memiliki jiwa yang sabar atas menjalankan taat maupun menghadapi caci makian, jadi zalimi dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, orang yang paling bahagia adalah orang yang berjiwa qanaah, menerima apapun pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan video yang singkat ini bisa menggugah hati kita. Kita termasuk orang-orang yang mampu untuk meraih kebahagiaan yang hakiki, yang sebenar-benarnya kebahagiaan. Dan kita termasuk hamba Allah yang meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami kehidupan, kebahagiaan di dunia, kehidupan di akhirat kelak pun bahagia.
keselamatan di dunia pun keselamatan di akhirat, dan peliharalah diri kami dari siksa api neraka. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Mudah-mudahan kita selalu diberikan sehat walafiat, kuat lahir batin, dan mampu untuk meraih kesuksesan orang yang paling bahagia dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah wa fathun qarib wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.